Web. Nah, gitu dong. Eh, maklum, maklum kolonial susah. Gua kagak ngerti soal ini. Lu tahu aja. Iya nggak apa-apa, kan lama-lama bisa ngerti nanti kan. Baik, apa kabar? Hmm? Apa kabar? Sehat Alhamdulillah ya? baik nih, baru baru buka nih tadi. Oh baru Iya, buka ya. Web. Lu Ini udah gimana? ada Ada sehat sehat di nggak? sini udah sehat, alhamdulillah. Di sini udah ada Adrian nih sama Husni Ah, nonton juga. Adrian, mana tadi Adrian? Harusnya nimbrung di sini Jadi dia. Itu ini pakarnya nanti pakar. kalau kalau ada pertanyaan atau ini bisa lewat itu teks dinulis di sini kan. Bisa Ini aja kita deh. kan lo nggak apa-apa ini kan ngobrol mengenai pengalamannya Pak Alex nih yang Oh udah iya iya. melanglang buana di dunia pariwisata Indonesia kan. Iya kali Beb. Kita mu kita mulai aja ya, Alex ya. Ya mulai aja boleh lah. Apa nih pertanyaan kalau bisa Oke. jawab dijawab. Kalau enggak ya Iya, baik, baik. biarin aja. Oke, Jawab. assalamualaikum, Mbak. Kita udah biasa pakai gua. Iya, Pak Alex nih gini. Jadi saya bikin acara ini ya untuk ngobrol. Nanti ada teman-teman yang lihat tukar pengalaman lah gitu. Maksudnya Bagus. di iya di situasi kayak gini kan ya bisanya kita lewat menggunakan kecanggihan teknologi nih gitu kan. Benar benar benar. Nah, jadi pengennya Pak Alex nih berbagi pengalaman, berbagi ilmu selama ini apa ya sepak terjang Pak Alex di dunia pariwisata eh, kira-kira maksudnya dari mulai awal lah maksudnya dulunya kok apa mau pilih di bidang pariwisata apa segala macam gitu sampai Dari akhirnya mulai memilih Beb. Cerita dari ya anak kecil. sekilas saja gitu loh kan jadi ini kan bisa Iya jadi iya iya iya. pengalaman ini kan gitu loh. Iya iya Silakan Pak iya. Alex, ini ada message dari Adrian. Kak Simon mantap, selamat ngopi gitu. Adian, ngopi dulu ngopi. Orang pariwisata mesti ngopi. Iya, Iya nggak? betul. Ayo Pak Alex, Oke oke. silakan Jadi dimulai ceritanya. ya boleh deh. Terima kasih ya Web kesempatan ini. Ini gue pakai bahasa-bahasa Betawi, nggak usah formal, bahasa kuliahan ya. Wah, bahasa santai aja. Ini bahasa kita-kita aja lah, yang dengerin Ah, 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 ah. orang udah makan kenyang juga. Iya, jadi cerita Betul. cerita zaman dulu tuh mulainya kita ya pertama ya terus terang kita dari kuliah kan dulu selesai kuliah ya gue Hmm. termasuk apa namanya di kelas kan cuma ada berapa waktu itu di angkatan gua TT 79 kalau nggak salah ada 20 orang 25 kalau nggak salah 25 22 lah. Hmm, hmm, Nah, gua kebenaran nomor 21 hairnya tuh paling banyak, Web. Jadi kalau lulusan hair gue paling banyak tuh. Habis gue si Ajo, si Patrick deh tuh. Kuliah pada ah, kagak kerja. ah. Ya kan, cuman itu Hmm. begitu gue dulu hobinya tuh waktu gue masih inget deh kalau lagi jalan kemana gue cari bule kan. Jadi gue latihan, ngobrol sebisa-bisanya lah. Sambil pengalaman sekolah gue praktekin waktu gue kerja dulu. Pertama gue inget sekali di Pakto gue kerja tuh. Gitu, di Hmm. Pakto tuh memang benar-benar menempa gue, membuka wawasan gue kalau pariwisata tuh gila banget tuh. Waktu itu di Pakto termasuk pionir kan yang buka banyak daerah pariwisata. Belum pionir sih, tapi gue masih ingat dia pegang Lindblad Explorer kapal pertama itu. Yang Hmm. masuk daerah Indonesia Timur ya. Waktu itu masih sebatas daerah Maluku, ya Papua masih belum. Hmm. Ya, Sulawesi. Nah, itu ada satu departemen namanya satu departemen special interest. Gue udah tertarik tuh di situ waktu di Pato, Beb. Cuman karena Hmm. gue nggak dikasih kesempatan, ya akhirnya gue keluar ya, gue kuliah lagi. Nah, begitu Hmm. tamat gue masih belajar tuh travel, berapa keluar masuk. Nah, itu gue ambil karena pada waktu pertama emang gue nggak orientasinya pada uang itu, mencari ilmu. Iya, Gue nggak iya hitung betul. berapa waktu itu gue jalanin tuh. Sampai Hmm. akhirnya gue Hmm. terakhir masuk di Natrabu. Nah, di Natrabu sebenarnya awal karir gue tuh berkembang pesat lah. Gitu. Hmm. Hmm. Natrabu selama mungkin gue di situ hampir 8-9 tahun apa 10 tahun gue lupa lah. Lama itu.
Dari karir dari awal masuk sama satu ada adik kelas gue namanya Wahyudi, terus banyak tuh anak-anak dari TT yang di situ ada Wowo, almarhum, ada Nah, kita Wahyudi ketemu di juga Natrabu ya. almarhum. Iya, si Oo, terus siapa lagi Sabto. Tuh banyak tuh kita masuk sini ya, apa bermasuk mulai itu. Nah, gue akhirnya dapat posisi bagus dari mulai guide, yaitu staff operasional guide sampai jadi operational manager, terus ngangkat lagi jadi akhirnya banyak dipercaya lah. Terakhir gue dipercayain ditugasin sebagai special project department tuh, Beb. Nah, itu yang bikin gue, karena pada waktu itu gue ingat hampir semua biro perjalanan, ya pada tahun-tahun 80-an sekian tuh nggak ada yang mau cerita daerah Flores aja belum dibuka, Wib. Flores, Timor, Sabu, Sumba, itu masih kecipungan pada di Bali, rebutan komisi, lo tuh nggak? Kerla Bali, Jogja, Makassar, itu aja lah, Toraja itu highlightnya memang. Nah, gue waktu itu kebenaran sekali. Pas ada kapal pesiar pertama yang masuk namanya Society Expedition. Nah, gue manfaatin itu. Waktu itu gue benar-benar manfaatkan. Karena gue bikin proyek sendiri, namanya untuk proyek product development, jadi gue survei sendiri. Jadi gue servis sendiri, gue develop sendiri, sampai gue buka pertama, gue inget sendiri itu dari Bali. Waktu itu dengan Pak Domingus juga dikasih izin bawa mobil namanya mobil Jimny dari Bali, nyebrang ke Lombok, tur di Lombok, Sumbawa besar, nyebrang lagi sampai ke Flores. Dari Flores, overland pertama, jalannya kayak kubangan kebo, lu tuh nggak? Wah, sampai kita tembus Larantuka, gue masih nyebrang lagi Larantuka, balik Larantuka, baru gue tembus ke Timor, ke Kupang. Nah, di Kupang ada kantor, baru kita ketemu kepala cabang waktu itu. Nah, gue develop tuh produk pertama. Nah, adik kelas kita almarhum si Yudi itu yang dulu bosnya Panorama. Nah, dia gue suruh kembangin itu. Tapi gue udah tertarik di situ karena belum ada orang mau nyentuh. Gue ingat waktu itu bos gue Pak Morris, orang marketing, bilang ke gue, "No, lo makan tuh. Apa namanya, lo makan tuh daerah-daerah terpencil," katanya, lo makan. Gue tahu emang gak ada proyek, gak dapet komisi. Kalau Nana kan dapat komisi jadi manajer apa beda. Ya kan, apalagi di Bali kan rebutan lah. Gue mah bodoh-bodoh amat waktu itu. Dan gue inget karena gue dari kecil kan udah suka gitu loh. Gue suka, kemudian gue suka yang outdoor beginian lah produk. Nah ini jadi gue pikir nih hobi bisa ada peluang gitu loh. Makanya gue terima waktu Oceana Diving Center di Bali waktu pertama kan diving belum ada tuh, Beb. Di Bali baru Oceana Diving Center, kita kan lu sama gue bikin best tour gitu. Pertama tuh waktu kita dikasih Sigi kan bikin best tour. Lalu kan salah satu orang yang gue ajak pertama kali, kita biasa gajian tiap bulan, gak gajian kan kepala betekok ya kan. Iya benar. Bantuan lagi kan, ya ada modal lu kebayang kan, modal percaya. Makanya gue bilang kalau kita kerja travel, ya di jasa begini nih jaga mulut, jaga pribadian, jangan sampai kita makan kanan kiri. Jadi kita harus kepercayaan karena bisnis kita ini dari percaya. Nah, gue pegang dari situ kepercayaan itu ternyata bagian dari keberhasilan, salah satunya keberhasilan dari pengembangan pariwisata. Di kita banyak itu guide-guide atau yang ditunjuk-tunjuk tour operator, udah jalan di daerah udah bagus-bagus, dia nggak benar ya kan, kadang-kadang nipu masyarakat, fee-nya masyarakat nggak dibayar, jadi rusak kita semua, Beb. Nah, prinsip itulah gue pegang bener, makanya gue dipercayain, dari situlah kita berkembang di Oceana Diving Center. Gue dipercayain juga memimpin dan membuka diving hampir seluruh Indonesia loh, gue ingat banget tuh. Yang buka pertama di Ambon, ya itu samping dulu ada di Ambon, ada satu orang Ambon, satu gue lupa namanya, orang Chinese tuh. Nah, dia yang ketemu gue. Nah, gue survei ke sana, terus ke Raja Ampat. Dulu Raja Ampat masih bagiannya di Sorong tuh, Kabupaten Sorong, belum ada jemput. Gue bawa ke Biak. Jadi gue buka tuh sampai Seram, Pulau Seram semua tuh gue bukain. Diving terus, Beb. Jadi belum ngetop. Waktu itu di Bali baru ada 3 kalau nggak salah. Barakuda Dive Center, kemudian Enaparte Dive Center, sama gue Oceana Diving Center. Belum ada. Waktu itu gue mau ngajarin orang, gue kasih gratis orang travel, si Ibung tuh, Joni Nur masih inget tuh, dia kerja di Anta. Gue ajak diving nih gratis. Di kolam renang kagak ada yang mau, lu tuh nggak? Dulu kagak ada yang mau, gue gratisin, diajarin kagak ada yang mau. Bayangin tuh. Nah inilah pada waktu itu gue pegang tuh. Makanya begitu gue bikin, gue langsung bikin. Keluar dari NDBT, waktu itu kan gue suruh pegang Indonesia Konsorsium tuh. Ada 12 perusahaan ya BP. Gue pulang dari Finland, gue pikir ngapain lagi nih, gue kerja udah keluar dari Natrabu, di Grand Hyatt tuh udah capek. Ya tuh akhirnya di NDBT tuh, di Konsorsium Indonesia. Gue keluar lah.
Nah, di situ gue putuskan kalau gue mau mulai bikin sendiri. Makanya gue panggil lo kan waktu itu pertama. Iya, Orang habis lo, terus Adrian, nah itu di orang-orang gue tuh. Nah, iya. itu kan belajar banget gimana kita kerja. Dia nggak Betul, gampang. betul. Kita dulu nggak ada saingannya, waktu di belakang ada saya. Apalagi kayak gue Iya, inget nggak, gue aja ke Papua aja kayak itu kayak iya, gue punya lahan makanan aja lo kebayang. Nah, gue iya. tuh dari situlah pada waktu itu gue cari peluang. Jadi jangan Hmm, kita jual produk-produk kayak gitu. Makanya sekarang gue lagi garap ini yang kemarin di buku gue, web Mark Diving, lo tau nggak? Mark Diving itu hmm. produk yang orang nggak semua bisa jalanin. Guide-nya masih bisa Iya, iya. dihitung jari, lo tau nggak? Orang Betul. ribut dari sekarang kan, ya where is the beautiful coral reef in the world? Ribut orang Hmm, kebanyakan ke sana, gue kagak. Gue cari sekarang mana yang kagak ada coral reef, lo tau nggak? Iya bro, kita jangan cari yang iya. orang cari, kita cari yang kagak ada. Ah, Indonesia banyak daerah yang nggak punya coral reef, tapi potensinya ke depan nomor satu wahid nih gue bilang. Masih banyak istilahnya apa namanya objek mark diving atau fotografer ya makrofotografi di bawah laut itu sangat sempurna ya dan itu susah dalam arti susah dihancurkan ya karena memang mereka sudah adjustment hidup dengan kondisi alam yang seperti banyak sedimen kotoran manusia tinggal itu dan itu ah. binatang yang sangat luar biasa gue juga baru sadar. Nah, ke depan mungkin karena sekarang udah banyak orang main di special interest, daerah-daerah udah mulai banyak berubah, masyarakatnya udah komersial, masyarakatnya banyak dikerjain sama travel-travel operator yang nggak tanggung jawab, guide-guide yang nggak bertanggung jawab cuma mau kaya doang, udah banyak, Fit. Hmm. Jadi akhirnya kepercayaan masyarakat orang-orang ini kadang-kadang susah gitu. Ya, makanya kita perlu ada pembinaan-pembinaan kalau ke depan mau bagus lagi mengembangkan Indonesia. Indonesia potensinya masih banyak. Nah, sebagai tour Iya. operator, ini partner pemerintah, dia harus orang-orang operator jangan sembarang suruh buka, sembarang suruh buka. Akhirnya kayak yang kejadian sekarang, semua orang nggak profesional. Iya, iya. Punya duit buka, ya bisanya cuma tiketing, outbound yang dijualin mulu, ya kan? Hmm. Begitu. Nah, gue juga belajar. Gue ikut juga ke luar negeri, misalnya buat tour outbound special interest. Gue bisa masih jamin loh, sampai sekarang bahwa quality untuk service gue nggak kalah sama orang-orang di barat sana. Nah itu yang Iya, gue bilang, kenapa kita punya disiplin, kita prioritaskan iya. yaitu apa namanya pelayanan yang maksimal. Kita terima uang sekian, kita janji kita resign, kalau perlu kita lebihkan. Sehingga dalam Hmm. operasional hampir semua tamu-tamu gue sampai hari ini mereka sangat puas. Dari kepuasan itu yang gue bilang tadi, mereka balikin ke gue kepercayaan. Jadi dia sekarang ini tangan kanan gue yang pada promosi. Gue nggak perlu lagi dulu sales call, balik lagi ikut apa namanya event-event internasional, store muka sama tour operator ITB Berlin, Bandar Ah, ah, Muti, ah. Butin semua deh gue udah datengin tuh. Nggak pernah, Beb. Tapi lu tau nggak, mereka tetap datengin ke gue tamu-tamu. Gue sekarang udah nggak pernah lagi ke kapal beli, tapi mereka masih minta ke gue gitu loh. Ya, cuman ya Ah. itulah tadi tenaga-tenaga inilah yang perlu kita bina. Ya untuk ke depan, yaitu menurut gua pariwisata ini kita perlu ada pendidikan khusus yang benar-benar khusus. Nggak bisa sekarang semua orang info di pariwisata yang nggak ngerti. Yaitu nah, Iya, iya. kewajiban lain orang pariwisata seperti kita atau operator jangan hanya menjual, ikut melestarikan ini penting. Ya kalau Iya, perlu kita betul. bikin konsorsium untuk membantu, ya misalnya adat istiadat di tempat. Kita bikin misalnya Iya. orang-orang yang mau kerja untuk melestarikan budaya-budaya kita, mau pakaian-pakaian adat, kita gaji. Kita harus kasih itu, insentif namanya. Di kita nggak pernah. Sekarang kalau gue daripada gaji pegawai negeri yang kagak jelas, duduk nongkrong-nongkrong baca koran, mendingan orang-orang kampung yang punya potensi budayanya dia bisa menjaga, itu yang gue jadikan pegawai negeri pariwisata. Gue gaji. Karena Nanti mereka, ya mereka tuan rumah yang tahu di daerahnya ya. iya, kayak sekarang kayak lu lah. Waktu itu si Adrian gue kirim ke Sumba. Kayak misalnya kayak dulu ke almarhum Umbu Jaka. Dia tuh sebenarnya orang pariwisata yang perlu digaji, bukan dimusuhi. Iya, Iya kan? Terus orang-orang seperti orang iya. tua-tua ada tuh kita gaji. Nanti begitu kita panggil, gue mau bikin acara budaya A begitu.
itu dia yang akan jadi motornya. Cepat Ya, ya. nah itu yang orang-orang kayak gitu, kayak di Sabu sekarang udah susah, Beb. Kita mau datang mau cari acara, itu apalagi di Rote bubar semua. Di Sumba aja kalau lu nggak teriak-teriak nggak ada duit, nggak ada yang mau datang. Sekarang kagak ada duit ya kagak ada acara. Akhirnya apa? Hampir sampai sekarang perubahan, gitu. 20 tahun lalu cruise ship datang ke daerah Indonesia bagian yang terpencil, pulau-pulau selalu lihat budaya. Sekarang kagak mau, Beb. Water activity sama city tour doang. Kalaupun mau dia nggak mau bayar mahal. Ngapain kita jual begitu? Akhirnya yang ada travel-travel lain potong-potongan lu tuh nggak? Potong-potongan harga. Akhirnya masyarakat juga nggak benar tuh. Ada masih zaman begini ada biro perjalanan mau bayar bikin acara budaya cuma 1-2 juta kan gila lu. Itu yang terjadi. Nah sedangkan gua sekali bayar orang asmat main tuh sampai 50 juta lu tuh 40 juta. Mereka minta dari 500.000 gua naikin. Kenapa? Kita harus bisa menghargai karena kita dapat duit juga dong dari tamu kan kita masyarakat segitu banyak kita nggak hargain. Kapan dia mau hargai? Makanya jarang orang-orang ke daerah, orang-orang travel disebut namanya masyarakat karena orang-orang itu banyak nggak fair, ngerti nggak? Nah orang-orang travel kita banyak nggak fair. Kan mau dia untung kaya sendiri, udah salah lagi dia harganya murah karena dia yang bikin dia murah, ngerti? Kalau gua nggak mau. Karena kita harus tuh punya pride of your experience, ya toh, your professionalism. Coba lo keluar negeri sana, mana ada guide murah-murah, mana ada tour operator murah-murah. Kenapa dia begitu? Ya, karena dia proud. Ya itu dengan profesionnya kita enggak. Si Bibi jual 5 perak, besok Adrian jual 4 perak, gue jual 3 perak. No pride to the nation, no pride to your skill. Betul. Nggak ada. Betul. Nah itu perlu ada standar juga nanti dari biro perjalanan semua sehingga kita nanti kayak gue majukan itu karena tadi gue ada prinsip itu. Jadi sampai sekarang orang kadang-kadang travel internasional masih bilang Lexmono Santoso itu paling mahal harganya. Biarin aja lah, iya kan? Tapi gue nggak ngecewain sama warga gue, masyarakat gue. Makanya gue kalau datang, apalagi di Papua sana, orang jauh hari gue datang di airportnya orang dengar pada datang. Oh, Pak C datang, iya kan? Kenapa gue nggak nipu dia? Itu loh prinsipnya. Kita membagi, namanya tadi yang disebut pariwisata bermanfaat itu kan bantu ekonomi warga. Kalau yang sekarang ada, hampir gue bilang, ekonomi warga kagak ada yang kebantu dengan pariwisata. Sedikit sekali untuk pariwisata. Karena dia cuma ngadal itu mau jualan barang-barang. Kalau yang udah pas pariwisata udah established kayak Bali, oke lah, ya toh ada tour, ada shoppingnya. Tapi kalau daerah-daerah kita kembangkan daerah apa sih? Nah sekarang pokoknya ini kita mau konsentrasi ke daerah itu melulu dari dulu dari gua kecil, dari gua kuliah yang dijual Kintamani Besaki, akhirnya ribut sekarang seperti Cina pada datang dia beliin semua tuh travel baru pada ribut. Nah itu salahnya apa kita mau main begitu terus apa kita punya potensi yang lain nggak mau dikembangkan. Nah ini salah satunya. Kalau lu mau kembangin besok bisa apalagi sekarang banyak corona, setelah corona akan lain gue yakin. Nah kalau kita masih orientasi grup agak susah gue bilang. Nah kita harus banyak main di individual salah satunya. Orang juga tadi gue bilang kayak produk Mac Diving ini gitu, itu paling banyak 5 orang. Satu kali paling banyak karena kita nggak punya 5 orang 5 guide, dive guide. Karena menurut gue hematnya paling banyak tuh 2 orang 1 guide Mac Dive. Satu company belum tentu punya 5 expert Mac Dive. Jadi kita udah bisa nih menjauhkan mereka, ya kan? Dari produk. Tapi kalau kita insentif udah nggak main lagi. Grup-grup yang serius kita udah nggak main, orang pada takut. Nah, jadi kita harus buka juga strategi. Nah, sekarang kalau kita jalan ke daerah-daerah lain terpencil, misalnya birding, ya kita bisa tuh mulai bagi-bagi produknya. Dan kita bisa split mereka harus dalam grup-grup kecil yang mereka nggak khawatir lagi. Dan untungnya kalau gue bilang kenapa kalau daerah terpencil, mereka umum daerah terpencil ini masih bersih. Apalagi pulau-pulau masih jauh lah jangkauan corona. Ngerti nggak lo? Ya toh? Ya misalnya daerah-daerah Pulau Batu sana di Nias gue bilang, ya toh daerah-daerah Siberut, Sipora, Pagai kayak gitu mana ada, tapi potensinya banyak di sana soal burung, ya toh underwater, ya toh local ada culture and tradition masih menarik. Itu belum banyak. Jadi gue pikir dengan ada corona prospek ya pengembangan tourism after corona, ini yang begini yang mau kerjain. Tapi kalau lu balik lagi rame-rame duyun-duyun mengandelin bis, ya toh Kintamani Besaki lagi, ya toh Raton, sudah orang pada takut, takut karena di objek itu udah banyak orang pasti. Ya kan sekarang kan kepercayaan menyangkut kenyamanan berwisata tidak seindah lagi seperti dulu.
Itu akan terjadi setelah ke depan. Jadi kita hari ini. Nah, Indonesia sekarang sebenarnya orang menteri pariwisata nggak boleh tidur-tidur. Kita promosi nih, kayak gue kemarin tadi gue bawa itulah dengan gaya bahasa Inggris, biarin kata orang bilang so tau lu bahasa Inggris bodo amat. Karena target gue, buktinya sekarang gue masukin teman-teman diving semua tuh, grup-grup diving. Wow, responnya luar biasa. Gue juga kaget. Ya walaupun gimana, walaupun dia nggak describe banyak, tapi gue lihat dari jawaban-jawaban mereka bagus, mereka tertarik gitu. Ya, jadi mempromosikan Indonesia melalui tadi media-media kecil ini penting. Makanya gue masukkan dalam video gue itu, gue masukin nama company gue. Gue masukin di operator websitenya. Masya Allah tuh tak balasannya. Sampai Afrika udah balik ke gue, lu kebayang nggak? Itu ini di luar daripada dugaan dan perkiraan gue. Gue nggak kepikiran tadi, kan cuma main-main gara-gara kelamaan di corona di rumah. Itu gara-gara itu doang, pusing lu tuh nggak? Ya gue pikir gue kreatif dikit lah, gue bikin masak ya kan, karena dulu waktu kita pramuka, waktu kita camping kan gue sering gue turis kan, memang itu kerjaan gue kaitkan lah, gue cerita lah Indonesia, gue cerita masakannya, gue cerita lah buku gue diving, ternyata responnya buku gue juga lumayan itu web sekarang. Jadi ini gue di luar dan ini salah satu persiapan gue. Nanti begitu corona balik, kan gue akan seleksi. Maximum is only 4 to 5 people only. Misalnya. Contoh lah. 4 orang kita jalan aman kan, Wib? Lu mau bawa kemana? Misalnya gue bawa ke mana? Banggai, misalnya Pulauan Banggai, gitu. Nah, di Kepulauan Kabayan, jauh lah dari corona. Orang nyaman, Wib. Gue tinggal cari apa gue selling sana. Fantastik. 4-5 orang. Betul. Harganya ya menjanjikan lah, karena apa nih, orang-orang gila semua, gila fotografi, gila apa, duitnya nggak ada masalah, yang penting jalan mon, kan begitu. Iya benar. Ya, karena special interest orang-orang yang udah kelebihan duit, udah hobi, jadi kalau udah namanya hobi dijalanin tuh, biar kata naik gunung Pegal juga dijalanin, benar nggak? Ini betul. Jadi gue bilang tadi, kita minimal, kita jangan kemaruk istilah jualan. Kita pakai target. Gue mau, nanti tahun depan nih gue udah 1.000 klien ke gue. Dodol Garut, lu jangan mikir gitu. Yang penting sedikit asal duit masukannya banyak. Ini yang gue. Marginnya besar. Iya, lu 200. Tapi kalau satu kali jual untuk mark diving atau jenis trekking khusus atau minat khusus yang 4-5 orang, gue dulu sering bawa itu. Gue masih sering bawa 4 orang, 2 orang trekking, Wib. Gila nggak? 2 orang trekking, gue bawa porter 25. Pakai pakaian adat, bayar nggak? Berapa kosnya? Dia mau bayar, Wib. Kenapa? Dia percaya sama gue. Dan dia bilang, what is the reason you coming to with me? Ya, pertama, gue juga memahami gitu produknya. Ketiga, dia pasti dengan gue dapat experience. Contohnya tadi waktu traveling sama gue, dengan porter gue suruh pakai pakaian adat, itu aja tiap hari, tiap 1 jam dia berhenti, dia aja dia udah. Itu udah jadi momen buat dia. $. Ya tadi, misalnya di Wamena jalan-jalan cari orang pakai kote kan nggak bakal bisa. Cari orang di kote agak difoto sama ke Dayak. Cari kuping panjang di foto-foto, ngamuk Web, minta 25.000 1 kali foto. Dia hitungin, dia tahu cekrek ya kan. Nah, kita tuh harus sebagai perantara. Begitu sebelum masuk kita negosiasi dulu, kita atur dulu supaya tamu kita nyaman waktu ngambilnya. Itu dia salah satu triknya. Iya dong. Banyak travel agent nggak mau. Bahwa ini excluding Dodol Garut, excluding semua, mendingan dia suruh jalannya sendiri. Iya kan? Justru kita expert. Nah, dari situlah yang gue bawa, akhirnya gue bisa maju, bawa itu. Akhirnya jadilah seperti sekarang tadi nih. Yang utamanya dengan kepercayaan itu, si tamu 1 orang, dia cerita. Gue masih ingat nih pengalaman gue, 2 orang ke Korowai. Gitu. Naik boat, ya kan? Waktu itu gue pakai si Sirbo, supirnya kan, sama anak gue si Roni. Gue berangkat dari Agat malam, sampai di Senggo, gue udah masuk daerah Kabu, daerah Manita, itu udah agak malam, jam 6. Gue bilang terlambat nih sampai Citak nih. Karena gue target Citak paling dekat sebelum gue masuk di Yani Roma kan, nanti baru trekking. Padahal besoknya, lusanya tuh itu pas pemilu tuh, gue jam 7, gue kan lagi duduk begini nih, si Harun, siapa namanya, si Martin, lo tau Martin pegawai kita, si Martin, gitu. Nah itu duduk di depan, begitu di sungai daerah Kabur tuh, tiba-tiba tengah-tengah muncul itu namanya kayu, lo tau nggak, kayu segede gajah, dia hajar sama Sirbo,
buang belah web. Si ini Gila. jatuh sampai ginanya patah nih. Itu gua pengalaman web. Dia udah jatuh, si tamunya udah sengsara lah. Kita udah gila-gilaan tuh, gua sampai balik ceritanya panjang lah, ntar nggak nyampe. Anyway, akhirnya dia pulang ke Amerika. Bukan dia yang komplain web, dia yang dukung gua. Lu tuh kebayang web? Gua tadi udah nggak ngelakuin ini nih karena kecelakaan kan. Jadi gua harus turun ke Senggo cari perahu lagi untuk balik perahu lagi malam itu juga. Lu kebayang nggak? Padahal di situ banyak buaya web. Jadi waktu gue tinggalin tenda sama si Martin, gue kasih makan, gue turun ke Senggo, gue ambil, besok pagi gue baru dapet lah. Balik itu gue jalan, bininya kagak mau jalan, kan udah mental breakdown, lu tuh nggak? Gue harus, akhirnya cuman kita berlayar, cuman mungkin 1-2 kilo kita bermalam lagi. Tapi kan gue harus hitung, karena kalau terlambat lagi, pesawat udah jemput nih. Ya kan? Betul. Ya kan? Maaf nih. Jadi hari kita berlomba itulah. Lari, gue bilang kalau lu nggak mau pulang kita udah jauh nih, udah hampir 200 kilo lebih. Sekarang kalau kita nggak jalan, dia mau ikut. Udah jalan sampai di dekat Diani Roma, gue ditolak sama kepala desa. Wah, udah negosiasi. Ini tantangan. Sebenarnya tamu bisa komplain sama gue, tapi dia justru nggak komplain. Lu kebayang nggak, Web? Jadi dari situlah gue belajar kalau lu menunjukkan sesuatu yang terbaik untuk si klien, dia akan ingat. Dia pulang ke New York, dia yang cerita. Waktu gue ke New York, gue diundang sama keluarganya lu tuh. Ternyata orang luar biasa. Gue dipromosiin, padahal gue nggak sengaja sih emang bikin celaka, namanya celaka kan musibah. Tapi dia appreciate, padahal dia kameranya, gue masih selamatin. Untung aja loh. Tuh foto-fotonya yang di AC masih ada sisa lah itu. Yang lainnya udah kebawa, baju gue semua hilang, kebawa air udah semua. Mungkin motornya juga hilang semuanya. Terus si Martin gue patah sih, gue masih ingat tuh si Martin. Nah ini salah satu contohnya, ternyata kepercayaan itu mutlak bagi setiap orang biro perjalanan nih. Kalau lu mau maju, lu jaga kepercayaan. Lu jangan main-main sama hal-hal semacam ini. Inilah yang ternyata kepercayaan yang buat kita besar. Makanya gue sampai sekarang kalau Mike Messick datang kemari tuh, gitu, lu tau Mike Messick kan, direkturnya, dari Instagram. Dia datang, dia nggak cari orang, padahal udah banyak tuh masuk di kantor nih mintain dah dulu. Ya malah dia kasih tau ke gue, Lex, nih banyak orang Indonesia tour operator dari Bali mintain ke lu siap-siap aja katanya. Iya, termasuk Pak Ferry Kohler, almarhum dulu mintain ke sana, gue dikasih tau dari Ferry Kohler is trying to cutting your business katanya. Sampai begitu. Kenapa kalau orang bisa kan? Tapi dia kenapa dia percaya? Disitulah karena gue bukan orang main-main kerja asal-asalan. Nah ini gue bilang, lu kalau kerja jangan kerja asal-asalan. Jadi dari situlah kita diberikan satu kepercayaan. Makanya gue bilang tadi, ya kita dalam agama Islam juga diajarin inilah namanya, ya toh, apa namanya, segala janji-janji kita adalah hutang kita, janji itu bisa menjadikan barokah. Nah ini barokahnya. Jadi gue merasa itu, bersyukur. Entah ceritanya apa orang segala, gue nggak peduli. Nah dari situlah gue sekarang, alhamdulillah ya udahlah, waktu gue udah cukup ya. Hampir gue bilang lebih dari 30 tahun menguasai bidang ini, warawiri. Akhirnya emang ada masanya. Kalau kita di atas kan turun, apalagi ada corona ini turun lah. Gitu? Iya pasti. Tapi ya kita harus semua. Berusaha. Kalau kita masih mampu, gue kadang-kadang kan mikir kita badan juga udah makin tua, gitu, udah makin tua, jadi badan stamina udah nggak sebagus seperti dulu. Ya wajar. Jadi gue harus bisa merubah produk gue. Nah, gue yang gue rubah sekarang produk dari yang hard, yaitu hard produk tuh masuk gue yang trekking, climbing, betul. Gue rubah ke diving yang fun, yaitu benar-benar fun dan nggak terlalu membuat kita menguras banyak tenaga. Karena diving kan nggak banyak tenaga, gitu. Apalagi kalau kita udah diving gitu, umumnya yaitu kita punya asisten, kita punya local guide-nya tadi. Kita tinggal memantau aja, ya kan? Jadi ini yang gue kerjakan sekarang, gue rencanakan gue lari, merubah sedikit posisi diving. Tapi kalau kita tur-tur misalnya Afrika, safari atau itu, mereka ya daerah-daerah lain, Himalaya atau Nepal gitu, atau yang lain lah itu kan gampang turnya, nggak terlalu berat. Kecuali ya kita trekking berat sampai Himalaya trek berat gitu. Tapi yang lain-lain kita pakai mobil, jadi nggak terlalu berat lah. Semua kaki masih, setelah gue masih sampai umur 90 pun lo kalau masih bisa jalan, ininya masih bagus, masih bisa jadi tour leader. Gitu? Tapi kalau yang produk yang gue jalani sekarang agak susah. Nah makanya gue bilang sekarang kalau kita mau membawa yaitu Indonesia ini sebagai ikon, yaitu destinasi special interest kayak yang lo buka, ngapain kita mesti ke Himalaya sana, ya cuma meditasi. Di Indonesia masih banyak lebih bagus. Iya kan? Betul. Males mengolahnya ini,
hampir semua produk-produk yang unik di Indonesia yang ciptakan bule dulu. Bule bawa ke luar negeri baru kita ribut tuh cari bikin-bikin apa akomodasi, bikin nyontek deh selalu. Iya. Makanya Iya. gue bilang Iya. hampir semua produk kita di Bali yang ciptakan orang asing. Waktu gue di zamannya Pakto tahun 70 berapa tuh, ya kan ya tahun 80 juga, gue masih Iya. ingat Sobek bikin pertama expedition di Sumatera sana di Aceh, ya kan? Itu kan yang pegang Pakto juga. Dia Sobek udah bikin ekspedisi, dia udah pikir zaman bahla. Dibuatlah Di namanya Sungai Alas Akting. itu ya? Iya, Sungai Alas itu. 80 belum ada orang mau ke sana. Iya. Kita masih Iya. masih suruh ke tekongan, ngapain lagi? Ternyata tuh boleh-boleh udah nyebur begitu diri. Ya kan? Kita sekarang baru kemudian habis tahun 80 baru 90-an lebih, hampir 98 kayak baru lagi ribut di Bali. Ya God, wow di sana di sini pada ribut semua. Kita nggak mau jadi pionir. Raja Empat yang buka siapa? Tuh boleh-boleh. Padahal gue kesana sebelum siapa? Kita udah nyelmin, kagak ada orang mau. Iya. Kapal pesiar ke sana berkali-kali masuk, nggak ada orang perhatiin. Waktu itu, apalagi tuh di Biak ada namanya, gue lupa nih pulau satu perbatasan paling terluar. Gue lupa namanya ntar nih. Itu tuh pulau bagus-bagus. Sekarang jadi destinasi semua kapal bule yang masuk ke sana. Yang dari Raja Empat mau ke Jayapura atau Raja Empat, Sorong, Biak, baru masuk Manokwari, mereka itu semua. Lu kebayang nggak? Flores, Komodo, siapa yang ngembangin? Gue masih ingat juga belum ada orang ke sana, Komodo zaman bala. Ya kan makanya waktu gue bawa Jimny itu hancur-hancur, gue masuk sana. Masih jalannya Masya Allah, gue ingat banget. Ya kan? Namanya Sumbawa besar, masih the kill of the Kumul, orang miskin-miskin banyak. Tapi budayanya, Masya Allah luar biasa. Jadi waktu gue bikin pertama produknya itu dengan Natrabu, kan gue yang nama Natrabu tuh. Ya akhirnya gue bawa waktu itu gue ke ITB Berlin. Gue yang di sana ngecap-ngecap sama Pak Yuk Hafid itu menterinya. Gue Pak Rem Sultan tuh kagak tahu apa-apa. No, lu maju nih. Lu aja duduk, gue di belakang lain. Begitu. Karena dia ke sana tapi dia nggak ngerti apa-apa. Iya. Banyak yang jalan ke luar negeri, Wip, cuman buat jalan-jalan doang. Dia nggak jual. Gitu. Jarang, kalaupun yang bosnya kesana paling ngelaktirin tuh namanya tour operator wholesaler, dipanggil minum-minuman, deal-dealan, kalau nggak dipacarin, udah jadi kan begitu, Beb. Tapi yang real, yang tahu Medan, jarang ke luar negeri. Makanya pariwisata Indonesia kurang efektif karena yang datang ke sana termasuk ya tuh orang-orang duta besar kita dulu nggak ada yang tahu pariwisata, Beb. Nggak ada yang ngerti. Ngertinya Bali, Jogja, ya toh. Sama Toraja kadang-kadang kebagian. Makanya kita dari zaman kita muda, sampai kita tua nih, ya tuh, itu aja yang dikembangin. Jadi sekarang kalau pemerintah mau ngomong, mau apa, udah jangan pernah bawa namanya Bali. Nah disitulah gue pakai konsep gue waktu gue keluar negeri, Beb. Namanya gue mau bikin icon company kan. Di brosur gue kagak ada Bali, Beb. Gak ada Bali sama sekali. Istilah gue, maaf gue bilang, amit-amit gue pakai di Bali, orang udah banyak makan Bali, walaupun gue tinggal di Bali, tapi gue gak mau jualan. Iya kan gitu. Iya, betul. Iya, kita waktu itu di Bali gak jual Bali ya. Cinta Indonesia bukan cuma Bali nih, masih banyak yang perlu dikembangkan. Betul. Sampai hari ini masih gue dengar di promosi Bali dulu. Iya. Kan? Padahal sebenarnya juga nggak semua orang terima mau di Bali aja. Orang udah semuanya mau instan terjadi, kagak ada yang mau belum jadi. Betul. Nah sekarang tantangannya buat kita nih, teman-teman yang sekarang anak-anak muda yang guru-guru ngajarin tuh bagaimana anak-anak lebih kreatif mengembangkan. Jangan lagi pariwisata tuh melulunya yang dikejarnya pariwisata ya untuk tur-turnya. Jangan yang itu terus. Ya kan dikembangkanlah lebih jauh, masih banyak tuh daerah dan juga nggak perlu nunggu infrastrukturnya jadi ya. Justru itulah, Beb. Kalau lo nunggu namanya cengeng, pengusaha cengeng, gue bilang cengeng. Namanya lo pengusaha. Kalau pengusaha masih nunggu baru mau masuk, mendingan jangan dikasih izin. Kita justru kasih izin itu pengusaha-pengusaha justru yang kagak ada infrastruktur, kita udah jelonong boy, lo ngerti nggak? Iya. Karena jadi kita jelaskan. Kita jelaskan ke tamu, yang penting kasih informasi detail kan bahwa ini jalannya masih rusak, kendaraannya masih pakai ini gitu. Jadi mereka juga itu kan. Jadi nggak harus nunggu destinasinya jadi atau segala macam, nggak perlu kan. Persis. Nih gua nih contohnya, Web. Ya toh kita dulu tahun 80-an atau 90 Web, kita masuk ke Nias.
Kita selalu turun di Nias. Di Nias kagak ada kendaraan dihitung jari. Iya, Sama iya, di Pulau Pantar cuma ada satu truk sama mobil iya, ambulan satu. betul, Ya kan? Gue betul. bilang sama Ah, mereka, kita mesti shuttle. Mereka orang-orang berduit dari kapal pesiar ekspedisi itu naik truk, iya, gua turunin sana, ya tuh iya, balikin lagi, balik iya, lagi, terbuang. iya, Tapi kita tadi lo bilang, informasinya nih yang akurat mesti dipertanggungjawabkan. betul, Itu orang pariwisata betul, web. Dari betul. situlah orang udah akan percaya. Kenapa gue bilang? Istilahnya kita nih kalau pasukan Kopassus web, lo tau nggak? Sebelum jadi Hmm, Kopassus kan iya, udah perang di kota, ya kan? Kalau perang iya, di kota bisa, di hutan sampai jago, kan udah hebat. Nah kayak kita gitu, orang iya, akan percaya berarti si guide ini guide spesial namanya, yaitu bukan guide iya, lokalan atau tour operator lokalan, iya, bukan lokal, tour operator spesial khusus. Yaitu kalau iya, kayak gua, orang udah biasa ngelayanin, kenapa gua ngelayan daerah-daerah terpencil aja sukses, gue bisa membangun anak-anak, gue bisa membangun terus. Yang hmm, paling kita harus jual image apa gue? Jangan tuh duit dimakan sendiri, Wid. Kayak gue kan nih, iya, gue ada tuh. Maaf gue bilang, gue satu-satunya gue jamin deh, travel agent yang continue membuat satu program, kita saving for giving to the local community. Makanya gue punya program namanya beasiswa anak-anak di daerah. Orang belum ribut. hmm, Namanya ekoturism dodol Garut lah, kemana sebutin gue ikut seminar di Kortawan Balur hmm, bikin begitu. Itu udah lakukan udah lama, Web. iya, Proyek di Madura, proyek library gue bikinin semua. Semua dari siapa? Dari tamu dan dari kita. Kita saving hmm, $5 untuk membangun daerah. Bayangin masyarakat yang iya, anak-anaknya kita sekolahin, apa kagak anak-anaknya udah gede sekarang pada nyari gua? Apa enggak betul, masyarakatnya kasih apresiasi? Di situ dia baru sadar, nih kalau tidak ada Pak Alex Mono, ini anak-anak kagak ada yang sekolah nih. Kan begitu dulunya. Dulunya, Web. iya, 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 kepala desa iya, di pencil-pencil itu banyak dulu gue bawa, gue sekolahin, kadang-kadang gue berikan. Tadi dari siapa? Remote Destination Indonesia. Dari siapa? Pak Alex hmm, Mono satu. Akhirnya kita disitulah benefit. Kita bukan penyumbang besar, tapi kita bisa iya, membangun paling tidak 5 anak, 10 anak pada sekolah. Mereka akan lebih maju di 20 tahun sekarang. Buktinya, anak-anak udah betul, banyak sekarang yang betul, sekolah. Anak-anak gue si iya, siapa tuh? Si Mabel, anak gue Peali sekarang udah jadi polisi, yaitu ini si hmm, Lemsina ya udah sukses jadi S2, pada berangkat semuanya. Anaknya si almarhum Sony Nao udah pada jadi semuanya tuh sekolah iya, sampai Prancis. Lu bayangin, Mit, itu dari proyek-proyek kecil aja. Jadi gue bilang, janganlah kita makan sendiri. Kalau kita mau namanya nasionalis dan membangun, kita jangan ngeruk tadi. Sama kayak orang barat bilang, atau orang-orang bilang, ya Freeport bangun buat mereka aja Indonesia. Kita juga iya, jangan kita jualin objek destinasi, kita nggak kasih feedback balik atau umpan balik. betul, Nggak mau betul. masyarakat. Ya nggak? Kalau lu Dan masuk ke satu daerahnya daerah juga misalnya, kenapa? kan sekarang gini maksudnya kan Indonesia nih luas nih gitu kan. Contoh misalnya kita nggak usah jauh-jauh dari Jakarta deh, misalnya kayak Jawa Barat aja. Jawa Barat kan juga sebenarnya punya potensi bagus nih. Kayak nggak cuma hanya Bandung aja kan, bisa aja kayak Kabupaten Cianjur atau Sukabumi atau Majalengka itu kan juga bisa diangkat, nggak harus nunggu nunggu mesti oh akses ke sananya harus udah jadi atau udah ada apa gitu kan, kita udah bisa, yang penting asal informasinya kita kasih ke apa ke luar itu Bisa. detail kan gitu, itu juga bisa gitu kan. Bisa, Beb. Sekarang kalau kita mau kembangin Jawa Barat, kita bagi deh kualifikasi Hmm. destinasi. Kita bikin nih destinasi kan banyak jenisnya, Web. Iya, Kita bagi iya. kelas-kelas ini, yaitu kita Heeh. pecah-pecah. Nah, kita bagi per regionnya. Di region itu ada apa? Di Cianjur, yaitu Meru Iya, apa sampai Pamong ke sana. Kita iya, bagi-bagi tuh, Web. Kotak-kotak Sukabumi sampai sana kura-kura iya, tuh. Ya kan betul, kita bagi nih. betul. Nah, itu dari situ kita nggak usah, gue bilang tadi, jangan nungguin pemerintah. Makanya kalau orang sekarang Hmm. ribut-ribut ngurusin kritikin pemerintah, itu gue bilang tadi, biasa makanin usaha ya dari pemerintah. Karena gampang. Iya, Isu tiket, dia tuh mainin komisi dari pemerintah. Ngarep ya iya. semuanya. Istilahnya kalau gue kasih Hmm. coklatnya dari pemerintah semua. Kalau kita mau Hmm. sukses jangan begitu, Wib. Ya, kita mesti berani nih keluar. Makanya lu lihat expedition dunia, company besar ya toh, seperti Lindblad, Seagram Expedition, terus apa lagi Special Expedition, terus apa banyak tuh semua di Jerman juga Koni. Mereka lebih banyak punya Hmm. produk-produk yang sangat spesifik.
Dan Iya, rata-rata iya. program-program yang lebih spesifik mereka tahan banting loh tuh nggak? Tahan banting, tamu-tamunya Betul. lebih stabil mentalnya daripada program-program yang biasa. Ya, ada Mm, mencret mm, mm. sedikit aja kabur, berhenti, ya diare dipanggil Iya. atau ada ya tuh ada misal di mana udah kita gelabakan, kehilangan pegangan. Kalau special Heeh. interest orang pada tutup, gua masih ada yang datang orang mau lihat hutan, bener nggak? Ada yang Iya. kebanget loh, Wit. Ada yang kebangetan lagi, Wit. Gue juga baru tahu ada grup-grup kecil, cuman dua orang, bukan grup ya, party, 3 sampai 5, Iya. cuman nyari ikan mancing doang tuh di kepala mahakam sana, Wit. Masya Allah. Oh Itu ya? lebih gila lagi, Wit. 5 Hmm. orang, kadang 3 orang kita bikin. Ya tuh, kita tinggal tuh sampai 10 hari di hutan mancingin yang mancing begini doang, Wit. Gue aja kagak bisa mancing. Ah, Jadi gue tahu dari masyarakat ya semua ikannya gede-gede kayak arwana gitu. Wow, seneng banget, ah. Wit. Itu marketnya, Wit. Gede banget. Gede. Sama kayak Iya, fishing. iya, Si iya. fishing. Banyak ngapain gue Iya. ribut-ribut ngurusin. Wah, bangga gue nih kalau punya grup. Wah, grup gue nih sampai 60 grup, 30 grup dodol Garut. Untungnya lu tahu inget nggak waktu Iya. kita bikin dulu grup Iya. itu Iya. $1 aja Iya. ditawar, gitu. Inget nggak lu? Iya. Yang Ngapain Taiwan itu kan, $1 yang lu kasih? Taiwan itu. Lu mau kerjain apa? Lu mau tinggalin nggak nih? Gua mau Iya, yang kagak Taiwan itu kan. Iya. iya Iya, kan? benar, benar. Iya kan? Iya, iya. Itu Iya. Setiosus Reisen aja Bu Nani dulu gue kasih 26 Iya. grup, gue aja maju mundur. Bu Nani Iya. bisa nggak lo pada pegang ini? Gue kagak, gue udah. Iya. Iya kan? Iya. Benar, Itu benar. iya, kita ditawan dikejar-kejar orang sampai 3 kali. So dikasih grup 26 grup, cuman travel yang sombong dibilang kita doang, Web. Bener nggak, Web? Padahal Iya, bukan iya, sombong. iya. Karena gue jujur, Iya. gue bilang sama si waktu itu si Hans kan yang punya Iya. si Substation Hans, bukan gue nggak mampu, gue harus cari orang yang bagus yang bisa menangani grup lo. Kalau gue kan nggak bisa bahasa Jerman. Itu akhirnya begitu ketemu Punani kan langsung dikerjain. Iya, Ya kan? betul. Akhirnya pindah semua. NDBT mau benci sama kita sampai kita diblok kan di airport, begitu udah siapin tadi grup. Iya, iya, iya. Iya, benar, benar. Begitu jahatnya Iya, di Bali. Sekarang pada kena tulah, lo tuh nggak? Ya karena mainnya main kotor. Gue mainan di hutan-hutan kagak ada yang berani motong. Siapa yang mau motong, gue? Siapa yang mau ngurusin asmat memotong? Gue tinggal bilang warga dulu waktu itu ada Pak Jerry, waktu gue masih ada Pak Jerry almarhum, gue tinggal Pak Jerry stop udah gak usah lah, gak usah urus tuh anak-anak tuh, biar sudah. Mereka bikin kacau aja. Bisa gue bilang begitu, Beb. Karena gue kan tadi gue ya paling enggak lah dengan hubungan baik mereka percaya sama kita. Iya, iya. Betul. Jadi itulah betul. makanya gue bilang gue salah satu orang yang mungkin banyak merubah sistem pembayaran di kampung-kampung di pulau-pulau tuh gue termasuk tuh yang bikin mahal si Pak Lex bikin mahal tuh harga di kampung. Betul, Sekarang. betul. Iya, iya, iya. Lu boleh kecewa, lu cuma ngerusak mas warga gue yang orang Indonesia ini kasihan, nggak ada dapat apa, habis selesai diutangin lagi, masih ada yang nggak dibayar, Web. Lu gila. Iya, iya, benar, benar. Benar. Kan kasihan. Nah ini kita janganlah, dan kelakuan biro perjalanan yang gini nggak bisa dilaporin ke pusat, kalaupun di Asita siapa yang mau tindak, gue tanya. Iya. Asita gue nggak punya gigi, apalagi HPI 00, boleh keliaran pada jadi guide, seenaknya aja. Iya kan? Kadang-kadang yang kurang aja lagi guide dari orang asing udah turun sampai di Sentani atau kadang-kadang sampai di Ambon, grup orang satu-satu datang kumpul jadi satu grup besar, baru dia operasi dari sana. Gila nggak? Iya. Kita takut kalau dilihat bule, negoranya nggak berani, gila loh. Negor aja iya, benar. Jadi gue bilang tadi, sedangkan kita kalau luar negeri lo begitu di Amerika atau lo begitu di Eropa atau lo belum sama di Alaska begitu atau di Antartika dia pecat udah dikabur ditarik-tarik orang udah. Iya, Beb. Iya, benar. Kita enggak. Nah, inilah kita masih belum kuat banyak hal. Jadi, gue bilang tadi, kayak lo, siapa yang muda-mudanya, bikinlah satu sistem yang kita punya kontrol. Makanya gue bilang, kita bisa bikin sistem, tapi kita implementasinya nol. Jago ngomong doang kepada bikin kertas. Wah, ini begitu di lapangan hilang semua. Apalagi ada duit, kabur semua udah. Iya. Apalagi kan sekarang dengan orang banyak bilang kemarin juga, kayak online travel agent tuh kan pada dianggapnya menjadi ancaman kepada tour operator konvensional lah kasarnya. Saya kan pernah ngomong, kenapa kita mesti takut sama online travel agent? Orang mereka produknya juga cuma yang itu-itu aja yang tadi Simon bilang, ke Bali transferin out, udah selesai gitu kan, atau tour gitu kan gitu. Di Bali itu ada transfer in 150.000, lo kebayang nggak? Gue juga heran, Beb. Iya.
Kok mau? Lo kebayang nggak? Kok mau? Itu aja gue nggak ngerti loh. Iya. Sampai sekarang gue nggak bisa habis pikir kadang-kadang bagaimana di Bali transfer in bisa murah, sangat mbahnya murah lo tuh nggak masuk akal lah. Ini yang bikin bobroknya pariwisata kita. Akhirnya tour Iya. operator semua masuk di sini jadi kekuatan besar lo tuh nggak. Nah harusnya waktu tour operator masuk ke sini kita kan harusnya bisa saring. Kita malah senang dijadikan di dalamnya eksekutif, director apa-apa, Iya, sekarang kan banyak semua. Memang kita nggak bisa banyak dari luar juga. Iya, Iya, kita nggak buka bisa apa di MC itu kan. Nah itulah makanya, cuman akhirnya kan sayang duitnya nggak nemplok di Indonesia, dibawa ke sana. Iya, Kalau gua betul. biar jelek-jelek begini, duit gua masih gua tanam di Indonesia, gitu loh. Itu bedanya. Iya. Tapi gua bilang tadi, Benar. untuk membenak kayak kita ini, mental kayak kita harus juga profesional. Iya. Kita harus siapkan diri. Nah sekarang trainingnya ini aja kagak ada, Web, gimana lu mau jadi? Gue jadi kebenaran aja dulu gara-gara gue hobi kan. Gara-gara kita susah ya, Web. Kita mati-matian kerja untuk ini. Kebenaran gue hobi. Jadi gue bisa. Nah pada waktu gue nggak di training di sekolah, training ini kita nggak ada. Di lapangan kita nggak ada. Gue training, gue waktu di kita mesti gila-gilanya kan gitu aja. Mesti punya passion juga kan terhadap dunia itu. Passion ini ada, dan juga kalau bisa ada satu semacam edukasi lah, Bu. Betul. Edukasi misalnya seperti institusi yang mengkhususkan diri kepada pembinaan mental dan entrepreneurship yang sangat tangguh untuk menjadikan contoh kan misalnya minat khusus jadi ikon Indonesia. Misalnya gini Pak Alex kan contoh kayak sekolah-sekolah nih pariwisata kan mereka kalau mau praktek kan ibaratnya kenapa tadi saya bilang Jawa Barat kan maksudnya masih banyak kampung-kampung yang bisa supaya ongkos untuk prakteknya juga nggak terlalu tinggi lah gitu kan, jadi bisa mereka doing kayak trekking atau apa, tapi juga di tempat-tempat yang kan masih banyak lah saya yakin di Jawa Barat yang kondisinya juga belum jadi destinasi bener kan juga banyak gitu kan. Banyak, Webi. Yang penting kreatif. Contohnya begini, Web, gue kasih tahu. Kayak gue nih, gue mau bikin trekking satu daerah itu udah tandus, Web, ngerti nggak? Gue harus ciptain ini setiap 2 jam gue stop, break sebentar. Nah, gue bikinlah kegiatan. Nanti di situ gue atur skenario kayak kita bikin film, lo tau nggak? Misalnya, Tangkuban Perahu kita bikin nih. Nanti pada 1 jam setelah ini kita disiapin. Ada orang masak kopi, ada bikin ini, bikin ini. Ada yang main suling situ. Ada yang adu ayam, contohnya. Waktu kita break, mereka juga bengong-bengong, nggak bengong-bengong amat. Ada hiburan. Betul. Ada rasain misalnya nasi lewetnya, ada masyarakat di situ. Betul. Kita bikin. Kalau gue dulu, kalau di Papua, ada yang bawa babi, sampai gitu gue bawain tuh. Gue bawain. Ada yang bersihin sayur. Mana ada kita ketemu bersihin sayur di kali-kali. Kan menarik tuh. Iya. Betul. Bagaimana ada yang kita lewat kampungnya, rumahnya, taunya dia lagi masak, ada yang lagi bikin warna-warna segala macam. Gua suka. Nah, gua kreasikan itu. Jadi gua bilang tour guide itu bukan tukang cerita, bukan tukang ngomong, harus ada sense of art-nya. Lu sebagai art director-nya untuk menciptakan setiap saat penuh tuh kegiatan, jangan sampai kosong. Kalau ada kerja jalan 6 jam kagak lihat apa-apa, mendingan kagak usah tour, gue bilang. Iya kan, sampai benar. Nudel tour, udah capek kan, nudel kagak ada yang bisa lihat. Akhirnya cuma trekking doang. Ngapain lu jauh-jauh ke Papua, kemana? Trekking doang capek. Tapi yang harus kita makanya kan kita diajar di sekolah, dalam membuat city tour kita harus pandai, yaitu menciptakan objek-objek sepanjang itu. Bukan hanya city tour, outbeaten track pun kita ciptakan. Makanya sebelum tour jangan langsung jual, langsung kacang goreng, langsung datang lu jual aja. Lu sendiri nggak ngerti produknya, jangan jualan. Betul. Kita mesti tahu dulu. Survei dulu, Web. Survei dulu. Di sini ada burung ini nih. Ntar kalau lu tahu nggak waktu grup gua masuk di Tangkoko, nyari tarsius jam 6 sore kan setengah mati, Web. Tarsius datang dari satu pohon paling 5, bener nggak? Jam 6 udah loncat hilang semua, kagak bisa lihat mata, bener nggak? Lu tau gua apain? Si Alfon tuh, lo kalau kesana di Tangkoko di Bitung ada si Alfon namanya. Dia ada tuh di Facebook dia. Kalau tanya gua suruh tinggal 1 bulan sama ranger, gua suruh cari belalang, lu kasih feeding tiap hari itu belalang. Lu tanya dia. Biar dia ketergantungan ke situ ya. Iya.
Gua Iya. meeting tuh Ah, kan. Gua kasih iya. meeting. Tuh Tarsius kagak pergi-pergi, bener nggak lu? Begitu telepon, kita paling banyak bisa syuting, bisa foto, bisa wah, Iya, iya. fantastic. Betul. Kreatif. Lu Iya, kalau mau iya. jadi tour, jadi gue bilang tadi, tour guide itu kerjaan. Tapi tour guide yang nggak Betul. punya inisiatif, creativity, dan nggak punya sense of art, jangan jadi tour guide. Lu bisa Iya, dari keluar iya. dari tinggal di Amerika 5 tahun, di Jerman lu bisa ngomong. Wah, makanya guide-guide kita banyak yang dikomplain kalau dulu soalnya bahasanya bagus, yaitu sense of service-nya Iya, nol. betul, betul, Kreativitas betul. nol. Cuman bisa ngomong Siap. doang. Makanya kita suka sering Iya, salah. Anak yang bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, salah aja lu jadi guide deh. Lu jadi guide deh. Ini yang salah, iya. Win. Ilmunya Makanya belum perlu belum ada kuat. tes. Tes Iya. guiding itu bukan cuman bahasa bagus. Gua bahasa kadang-kadang begini-begini, lu tau nggak? Masih Iya, ditulis di iya, absen. iya. Nah Iya, benar. begini-begini bahasanya lu tuh. Benar, benar. Iya, Kita paling bisa, gua bahasa dulu bahasa Inggris sama buku Pak Pratomo paling paling duluan, lu tuh nggak? iya, iya, Ya, iya. karena gue belajarnya nggak bukan belajar natif kayak mereka, udah belajar gue nih belajar di lapangan. Jadi gue tahu bahasa kapasitas gue bahasa, tapi gue beranikan karena gue belajar. Dia sangat appreciate. Kalau orang kita enggak, kita mau explain sesuatu dalam bahasa asing aja salah dikit dia ketawa, lu kebayang? Iya, Kita iya. memang kurang ajar, lu tuh nggak? Bisanya ngetawain, bisanya ngeritik. Padahal di Iya, Surabaya ada iya. yang bisa, lu tuh nggak? Itu penyakit. Betul, betul. Kalau orang Betul. Barat kita lagi cerita nih ada kurangan, dia masih dengerin dulu tuh. I mean, kan masih dengerin, dia appreciate Iya, kepada orang yang betul. willing to give something, gitu, information Iya, for them, itu something unusual and something betul, important. betul. Itu dia dengar. Appreciation. Seru nih, Pak Alex. Kita kurang, Iya. kita nggak jadi apresiasi. Betul. Nih, Apresiasi. waktunya nggak cukup nih, Pak Alex. Ini cuma 1 jam. Gue juga Jadi, itu lagi menyambung kemana-mana. iya, nggak apa-apa. Ini benar-benar apa informasi atau ilmu yang sangat berharga. Nanti kita ada seri kedua nih, Pak Alex, tanggal 22 ya. Kita bicara mengenai bukunya Pak Alex yang Mark Diving fotografi itu ya. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau ini kan kita ini kan cerita umum pengalaman Pak Alex selama ini di pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang lihat di sini. Ya, nanti kita tanggal 22 ketemu lagi jam 8 hari Jumat untuk ngomongin mengenai Mark Diving fotografi ya. Bisa juga gitu. Mark Diving business and prospect juga bagus, Wib. Ya, kita bicara lebih fokus ke situ. Jadi gue ceritain dikit. Tapi itu salah satu produk menjanjikan untuk future of Indonesian tourism, marine tourism. Itu, Wib. Betul. Apalagi negara kepulauan nih, belum diacak-acak. Benar. Wow. Pasti ya, koleksi ininya banyak banget pasti ya, binatang-binatang itunya Mark Dive-nya ya. Kalau gue mau bilang, yaitu setiap daerah tuh punya spesifik banyak sekali. Iya, super betul. indah lah kalau kita udah makin jelajahin. Itu sangat luar biasa. The most amazing feature on earth, gue bilang. Itulah macro dive. Kalau cuma lihat ikan paus kemana ke Antartika, Iya, masih banyak. Iya, masih banyak. Tapi kalau yang kecil-kecil ini yang nggak bisa dilihat mata, Masya Allah. Disitulah namanya kelebihannya ciptaan Allah. Jadi kalau kita sombong, nah itulah kita belum ada apa-apa bisa nyiptakan. Di sini masih kita keduk-keduk masih banyak binatang. Iya. Iya, gua aja kadang-kadang 1 jam nyelam buat moto satu. Itu nggak habis ya? 1 jam cuma dapat 1, kadang 2 aja, Wib. Lu bayangin Indonesia luasnya. Ya kan? Iya. Jadi itulah hebatnya di situ. Makanya gua kasih seru nih. Jadi nanti tanggal 22. Kalau nggak ada yang dengar, 22 iya nggak apa-apa. 22 Jumat depan. Sebelum Lebaran kita dapat pengalaman ya. Iya kan 24 udah selesai kan, udah takbiran kan. Iya. Jadi Pak Alex kita nanti lewat online lagi silaturahimnya. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Bener. Jadi Pak Alex waktunya udah mau habis. Terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan ya sebelum kita sekali lagi saya ucapin terima kasih sudah meluangkan waktu. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat tanggal 22 Mei di jam yang sama, jam 8 malam.
Oke, Pak Alex. Sebelumnya terima kasih Sampai- teman-teman yang iya. nanya, lupa lain kali aja kasih minta dijawab. Iya. Siap. Oke, Sampai ketemu lagi, Pak Alex ya. Yuk, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk, mari. Ya.